Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan hasil lembar kerja LKM saya tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Nama saya Reza Saputra. Saya dari Universitas Ahmad Dahlan, kelas 2C, NIM 200.05140. Tanggal pelaksanaan dari tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan selesai. Jam pelaksanaan dari jam 13.00 sampai dengan selesai. Baiklah, jadwal pelaksanaan kegiatan saya. Yang pertama, menyiapkan alat dan bahan Jumat 4 Juni 2021. Yang kedua, melakukan kegiatan eksperimen sesuai dengan ketentuan yang dilakukan pada Sabtu 5 Juni 2021. Lalu menghitung getaran dengan stopwatch Minggu 6 Juni 2021, mendata hasil getaran dari stopwatch dan dipindahkan ke LKM Minggu 6 Juni 2021. Kemudian mendapatkan hasil bunyi sesuai jarak yang ditentukan Minggu 6 Juni 2021. Kemudian memasukkan hasil bunyi ke LKM Senin 7 Juni 2021. Kemudian membuat grafik dan menjawab soal diskusi Selasa 8 Juni 2021. Dan terakhir presentasi Rabu 9 Juni 2021. Baiklah, pertama-tama kita menyiapkan alat dan bahan. Yang pertama tali, jumlah dan dalam satuan 100 cm, batu kerikil 1 buah, penyangga 2 buah, busur 1 buah, penggaris 1 buah, stopwatch menggunakan HP 1 buah, alat tulis 1 buah, sumber bunyi 1 buah, aplikasi Soundmeter di-download di HP di Play Store 1 buah. Ya, hasil pengamatan kegiatan pertama saya. Yang pertama yaitu panjang tali 10 cm dan 10 cm, 15 cm, dan 20 cm. Lalu simpangan derajat dengan panjang tali 10 cm dengan jumlah getaran 10, waktu 7 sekon, dan saya menghitung mencari periode mendapatkan 0,7 sekon dan frekuensinya 1,42 Hz dengan panjang tali 15 cm, simpangan 10 derajat, jumlah getarannya 10. Waktu yang saya dapatkan adalah 8,8 sekon dengan periode 0,88 sekon dan frekuensi 1,13 Hz. Dengan panjang tali 20 cm dengan simpangan derajat 10 derajat dengan jumlah getaran 10 dengan waktu yang saya dapatkan 9,77 sekon dan periode 0,977 sekon dan frekuensi 1,02 Hz. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil pengamatan kegiatan 2 saya. Yang pertama, jarak sumber bunyi Soundmeter dengan jarak 10 cm. Saya mendapatkan taraf intensitas dalam dB itu 60,1 dB dan menghitung intensitas bunyi 10 pangkat min 5,99 W per M pangkat 2. Dengan jarak 20 cm, saya mendapatkan taraf intensitas 58,2 dB
dengan intensitas bunyi 10 pangkat min 6,18 W per M pangkat 2. Dengan jarak 30 cm, dengan jarak sumber bunyi 30 cm, saya mendapatkan taraf intensitas 54,2 dB dan intensitas bunyi 10 pangkat min 6,73 W per M pangkat 2. Dan dengan jarak 50 cm, saya mendapatkan taraf intensitas sebesar 50,1 dB dengan intensitas bunyi 10 pangkat min 6,99 W per M pangkat 2. Baik, saya akan menjelaskan bagian diskusi. Pertanyaan pertama, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan pertama, buatlah grafik hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Baik, dapat dilihat ini yang saya dapatkan. T itu adalah panjang tali, sedangkan T besar ini adalah periode dan F itu adalah frekuensi. Ya, nomor 2, berdasarkan grafik nomor 1, analisislah hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Hubungannya adalah apabila kita lihat dari grafik yang saya buat, dapat dilihat bahwa periode dan frekuensi saling berhubungan. Itu disebabkan karena periode merupakan waktu yang diperlukan untuk satu getaran dan frekuensi banyaknya getaran. Jadi, menurut saya apabila nilai pada periode semakin besar, maka semakin panjang talinya dan sebaliknya dengan frekuensi. Nomor 3, berdasarkan hasil pengamatan kegiatan pertama, buatlah grafik hubungan antara sudut simpangan dengan periode dan frekuensi. Baik, dapat dilihat ini adalah hubungan antara sudut simpangan, periode, dan frekuensi. Garis berwarna oranye adalah sudut simpangan dan warna biru adalah periode, dan yang terakhir ungu adalah frekuensi. Nomor 4, berdasarkan grafik nomor 3, analisislah hubungan antara sudut simpangan dengan periode frekuensi. Hubungan antara sudut simpangan dan frekuensi adalah saling berhubungan karena periode itu waktu dalam satu getaran dan banyaknya frekuensi dan banyaknya frekuensi dalam banyaknya getaran. Nomor 5, bandul sederhana bermasa 200 gram tergantung pada tali yang panjangnya 90 cm. Jika gaya gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon per 2, maka tentukan frekuensi dan periode bandul tersebut. Kalau dapat dilihat, pertama-tama saya mencari yang diketahuinya, lalu ditanya itu frekuensi dan periode bandul, dan hasilnya itu adalah 0,6 sekon. Baik, kita ke nomor 6. Berdasarkan hasil pengamatan kegiatan 2, buatlah grafik hubungan antara jarak sumber bunyi dan intensitas bunyi. Baiklah, di sini saya sudah membuat grafik antara jarak sumber bunyi dan intensitas bunyi. Garis berwarna hijau adalah intensitas bunyi, sedangkan garis berwarna biru adalah jarak sumber bunyi. Baik, kita ke nomor 7. Berdasarkan grafik nomor 5, analisislah hubungan antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi. Hubungannya antara jarak sumber bunyi dengan intensitas bunyi adalah ketika jarak sumber bunyi semakin jauh, maka intensitas bunyi akan kecil dan sebaliknya. Jadi hubungannya itu saling keterkaitan satu sama lain. Nomor 8, kegiatan 2 dapat mengenalkan Anda pada istilah noisy atau kebisingan. Jelaskan bagaimana sumber bunyi dapat dikategorikan sebagai noisy atau bising.
Baik, menurut saya sumber bunyi dapat dikategorikan noisy atau kebisingan seperti ketika kita ada di suatu jalan raya, ada banyak suara motor ataupun mobil yang berlalu lintas, maka telinga kita akan lebih mendengarkan suara kebisingan. Suara kebisingan itu dikategorikan apabila sudah mencapai 80 dB ke atas. Apabila sudah tercapai maka bisa dikategorikan bising. Nomor 9, tuliskan sumber bunyi apa saja di lingkunganmu yang termasuk dalam kategori bising beserta besarnya intensitas bunyinya. Jelaskan pula bahaya kebisingan tersebut bagi manusia. Sumber bunyi dapat dikategorikan bising adalah seperti mesin pemotong rumput atau mesin untuk menghaluskan permukaan kayu. Intensitas bunyi yang dihasilkan mencapai 90 dB. Bahaya kebisingan bagi pendengaran manusia adalah merusak indera pendengaran yang bisa menyebabkan tuli dan mengganggu konsentrasi. Nomor 10, mesin jahit yang sedang bekerja memiliki intensitas bunyi sebesar 2 kali 10 pangkat min 9 watt per meter pangkat 2. Jika intensitas ambang batasnya 10 pangkat min 12 watt per meter pangkat 2, sedangkan dalam UKM tersebut terdapat 15 mesin jahit, maka tentukan besar taraf intensitas bunyi jika seluruh mesin jahit bekerja secara bersama-sama. Baik, di sini saya mencarinya rumus T I 0 sama dengan 10 log I per I 0. Maka saya mendapatkan dengan taraf intensitas 30 dB dan kalau dia bersamaan sebesar 60 dB. Baik, kesimpulan berdasarkan seluruh kegiatan saya menyimpulkan yang saya dapat dari kegiatan ini adalah intensitas bunyi bergantung pada jarak bunyi, yaitu semakin besar jarak bunyi maka semakin kecil intensitas bunyi, periode dan juga frekuensi. Mereka itu saling berhubungan karena periode adalah waktu yang diperlukan untuk satu getaran dan frekuensi banyaknya getaran yang dihasilkan. Sekian dari presentasi saya. Apabila banyak kekurangan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.